Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga setiap kami dapat mengerti bahkan melakukan kebenaran firman-Mu. Setiap kuasa yang bukan berasal daripadamu yang berusaha untuk mencuri pemberitaan isi hatimu, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, dan kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-48 sampai yang ke-50. Saya akan berkhotbah dengan judul Pribadi yang Menang Dalam Masa Sukar. Saya akan berkhotbah didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, ayat yang ke-48 sampai yang ke-50 dengan judul Pribadi yang Menang Dalam Masa Sukar. Demikianlah bunyinya. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh hadirnya tantangan oleh seorang pendekar dari antara orang Filistin yang bernama Goliat, di mana Goliat memberikan tantangan kepada barisan Israel untuk berperang seorang lawan seorang. Jika Goliat dapat dikalahkan, maka orang-orang Filistin akan menjadi hamba bagi orang-orang Israel. Tetapi sebaliknya, apabila barisan Israel dapat dikalahkan oleh Goliat, maka orang-orang Israel harus menjadi hamba bagi orang-orang Filistin. Setelah mendengar tantangan tersebut, maka Raja Saul dan orang-orang Israel mengalami kecemasan dan sangat ketakutan. Perkataan Goliat pun terdengar oleh Daud, sehingga Daud berkata kepada Raja Saul bahwa ia akan menghadapi Goliat, dan Raja Saul pun mengizinkannya. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat bahwa Daud menemui orang Filistin itu yang bernama Goliat. Daud mengambil sebuah batu dari kantungnya dan mengumban batu tersebut sehingga mengenai dahi Goliat. Daud pun mengalahkan Goliat dan membunuh Goliat tanpa pedang di tangan. Yang hendak ditekankan dalam ayat-ayat ini adalah ketika Daud menemui Goliat, Daud mengumban sebuah batu dan mengenai dahi Goliat, sehingga Goliat dapat dikalahkan oleh Daud. Daud menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Teman-teman, membahas mengenai pribadi yang menang dalam masa sukar sangatlah penting untuk kita pahami sebagai umat Tuhan di zaman ini. Sebagaimana Daud dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar, demikian pula dengan kita. Kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Teman-teman, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Yang pertama, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan mengandalkan Tuhan. Dapat kita lihat dari Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Yang kedua, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan bertindak sesuai firman Tuhan. Dapat kita lihat dari Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Yang ketiga, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan. Dapat kita lihat dari Mazmur
pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat memahami 3 cara bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Teman-teman, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar? Yang pertama, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan mengandalkan Tuhan. Mari kita melihat Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh dosa yang dilakukan oleh umat Yehuda, sehingga Tuhan memberikan peringatan kepada umat Yehuda melalui Nabi Yeremia. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat peringatan Tuhan melalui Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada umat Yehuda bahwa orang yang mengandalkan Tuhan diberkati oleh Tuhan. Ketahuilah bahwa ayat tersebut juga berlaku bagi setiap kita. Ketahuilah bahwa salah satu berkat Tuhan atas hidup kita adalah Tuhan memberikan pertolongannya kepada kita sehingga kita dapat mengalami kemenangan. Kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Tuhan mau setiap kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan Tuhan mau setiap kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan mau setiap kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan karena Ia layak untuk diandalkan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan adalah sumber pertolongan bagi orang percaya. Seringkali di dalam keadaan sukar yang kita alami, kita menjadi pribadi yang takut dan mulai berpikir bahwa tidak akan ada jalan keluar, bahkan tidak akan ada pertolongan. Tapi ketahuilah bahwa di dalam Tuhan selalu ada pertolongan yang disediakan bagi setiap orang yang mengandalkannya. Di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10 dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di dalam keadaan sukar yang sedang kita alami, kita seharusnya tetap mengandalkan Tuhan karena Tuhan akan memberikan kepada setiap kita pertolongan dan memberikan kepada kita kemenangan. Kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan mengandalkan Tuhan. Di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai yang ke-30 dikisahkan mengenai seorang raja yang bernama Nebukadnezar yang membuat sebuah patung emas untuk disembah oleh seluruh orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Jika ada di antara mereka yang tidak mau sujud menyembah kepada patung emas yang telah didirikan olehnya, maka orang tersebut akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Pada waktu itu ada beberapa orang Yahudi yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego yang menolak untuk menyembah patung emas buatan dari Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, jika Allah yang kami puja sanggup untuk melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Tetapi seandainya tidak, mereka pun tidak akan menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Singkat cerita, Raja Nebukadnezar pun marah dan melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar begitu terkejut karena melihat ada 4 orang yang terdapat di dalam perapian yang menyala-nyala tersebut, dan akhirnya Raja Nebukadnezar mengeluarkan mereka. Mereka pun keluar dalam keadaan tidak berubah seperti mereka telah dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-28 dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah
adalah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa sekalipun berada di dalam masa yang sukar, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan. Sebagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan mengandalkan Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan mengandalkan Tuhan. Teman-teman, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar? Yang kedua, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan bertindak sesuai firman Tuhan. Mari kita melihat Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kematian Musa sebagai pemimpin bangsa Israel, sehingga Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel ke negeri yang Tuhan janjikan. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat perintah Tuhan kepada Yosua untuk bertindak hati-hati sesuai dengan hukum Taurat yang telah diperintahkan oleh Musa kepada Yosua, sehingga Yosua dapat mengalami keberhasilan kemanapun Yosua pergi. Sebagaimana Yosua dapat mengalami keberhasilan dengan bertindak sesuai firman Tuhan, demikian pula dengan kita. Ketahuilah bahwa salah satu keberhasilan yang dapat kita alami adalah menang dalam masa sukar. Kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan bertindak sesuai firman Tuhan. Menjadi pemimpin bagi bangsa Israel bukanlah hal yang mudah bagi Yosua. Namun Tuhan menjanjikan keberhasilan kepada Yosua jika ia bertindak sesuai dengan hukum Taurat atau firman Tuhan yang telah diperintahkan oleh Musa. Kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan juga telah memberikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Kita seharusnya menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun utama untuk kepercayaan dan kelakuan kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dengan kata lain, firman Tuhan adalah penuntun atas jalan hidup kita. Ketika kita bertindak sesuai firman Tuhan, maka kita akan mendapatkan tuntunan untuk melalui masa yang sukar. Tuhan mau setiap kita tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi Tuhan mau setiap kita menjadi pelaku firman Tuhan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Tuhan mau setiap kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, melainkan Tuhan mau setiap kita melakukan atau bertindak sesuai firman Tuhan. Dan ketahuilah bahwa firman Tuhan akan memberikan kita hikmat di dalam mengambil suatu tindakan. Di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ketika kita bertindak sesuai firman Tuhan, maka kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25 terdapat
sebuah kisah di mana setelah orang Filistin mendengar bahwa Daud telah diurapi sebagai raja atas Israel, orang Filistin berniat untuk mau menangkap Daud. Setelah Daud mendengar hal tersebut, Daud pergi ke kubu pertahanan untuk berdoa kepada Tuhan. Kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, apakah dirinya harus maju berperang untuk melawan orang Filistin? Kemudian Tuhan berkata kepada Daud untuk maju melawan orang Filistin karena Tuhan akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tangan Daud. Singkat cerita, Daud pun mengalahkan orang Filistin. Namun Alkitab mencatat bahwa kemudian orang Filistin maju sekali lagi. Lalu Daud kembali bertanya kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Daud untuk menyerang orang Filistin dengan membuat gerakan melingkar sampai ke belakang mereka. Di dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-25 dikatakan, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa Daud dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar karena bertindak sesuai firman Tuhan. Sebagaimana Daud dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan bertindak sesuai firman Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan bertindak sesuai firman Tuhan. Teman-teman, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar? Yang ketiga, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan. Mari kita melihat Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Pada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nyanyian Daud kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan Daud dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa ketika Daud mengalami kesesakan, Daud meminta pertolongan kepada Tuhan dan Tuhan mendengar seruan yang Daud naikkan. Di dalam perjalanan kehidupan Daud, Daud sering mengalami kesesakan di dalam kehidupannya karena dikejar-kejar oleh musuhnya. Namun ketika Daud meminta pertolongan Tuhan, Tuhan menolong Daud dari masa sukar yang dihadapi olehnya. Sebagaimana Daud dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan. Dari Tuhan kita mendapatkan pertolongan. Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-9 berkata, dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Ketika kita berada dalam masa sukar, mintalah pertolongan kepada Tuhan. Mungkin kita tidak mengetahui kapan Tuhan akan menolong setiap kita, tapi ketahuilah bahwa Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan mau setiap kita meminta. Ketika kita meminta, maka kita akan mendapatkan. Ketika kita berada dalam masa sukar, mintalah pertolongan kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan menolong setiap kita. Kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan. Di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 dikisahkan mengenai seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Saat itu Raja Darius berencana untuk menaikkan kedudukan dari Daniel. Namun hal tersebut tidak disukai oleh para pejabat tinggi dan wakil raja. Singkat cerita, mereka membuat rancangan jahat untuk dikeluarkan oleh Raja Darius, berupa larangan mengenai barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan selain kepada Raja Darius, maka akan dilemparkan ke gua singa. Setelah Daniel mendengar surat perintah tersebut, Daniel tetap berdoa dan memuji Tuhan. Sampai akhirnya apa yang dilakukan oleh Daniel diketahui dan Daniel pun dimasukkan ke dalam gua singa.
singa. Tetapi Tuhan menolong Daniel sehingga Daniel dapat terbebas dari masa sukar. Daniel adalah salah satu tokoh Alkitab yang menang di dalam masa sukar dengan meminta pertolongan kepada Tuhan. Daniel tidak meminta pertolongan kepada manusia, melainkan Daniel meminta pertolongan Tuhan melalui doa yang ia naikkan di hadapan Tuhan. Melalui kisah ini kita dapat belajar bahwa kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Pribadi yang Menang dalam Masa Sukar yang didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-48 sampai yang ke-50. Kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar? Setelah kita membaca beberapa bagian dari Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 cara bagaimana kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Yang pertama, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan bertindak sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, kita dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar dengan meminta pertolongan Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini dapat menguatkan setiap kita dan membuat kita menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Mungkin hamba tidak mengetahui masa sukar apa yang sedang dialami oleh setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Tapi kami bersyukur akan firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami mau berkata bahwa kami mau tetap mengandalkan Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami percaya ya Bapa, bahwa ketika kami meminta pertolongan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong setiap kami sehingga setiap kami dapat menjadi pribadi yang menang dalam masa sukar. Tolong setiap kami ya Bapa. Mungkin kami tidak tahu kapan pertolongan-Mu akan datang, tapi satu hal yang kami tahu, Tuhan pasti akan menolong setiap kami. Berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.